Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya ya. Kemarin kita sudah membahas IP versi 6, ya, IP versi 4. Sekarang kita akan membahas terkait tentang IP versi 6. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa IP versi 6 ini digunakan untuk menggantikan IP versi 4, ya, terkait isu ataupun kelemahan-kelemahan yang ada di IP versi 4. Yang jelas, IP versi 6 ini digunakan untuk menggantikan IP versi 4, di mana IP versi 4 ini dalam kenyataannya sudah habis ya dipakai ya. Di masa mendatang ini sudah saat ini sudah habis ya. Jadi untuk mengakalinya itu menggunakan NAT. Nah, sedangkan IP versi 6 ini dia mempunyai jumlah yang lebih banyak ya, yaitu 340, nolnya 36 ya. Jadi 2 pangkat 128 bit. Dan IP versi 6 ini nantinya itu bisa digunakan. Jadi ini IP-nya IP publik ya, bukan IP private seperti yang ada di IP versi 4. Jadi di IP versi 6 ini dia sifatnya adalah publik. Jadi bisa digunakan langsung untuk koneksi internet ya, atau koneksi ke jaringan luar. Ya, gampangnya adalah koneksi internet. Tidak perlu lagi menggunakan sistem NAT karena di IP versi 6 tidak ada sistem NAT-nya. Ya. Nah, ini beberapa contoh kasus ya. Jadi terkait IP versi 4 di mana dia sudah mulai habis. Ya. Di daerah Afrika, ini contohnya di Afrika, ini sudah habis pada tahun 2020, kemudian di Amerika Latin 2015 itu sudah habis, ya. Kemudian di daerah Amerika Utara itu sudah 2011 sudah habis, kemudian daerah Asia Pasifik ini sudah 2014 kemarin sudah habis, ya. Tidak ada lagi IP versi 4 yang dijual atau disewakan. Ya. Maka dari itu ini sudah mulai beralih ke IP versi 6. Nah, IP versi 6 ini juga digunakan untuk mendukung adanya konsep IoT, ya, di mana masing-masing device nanti akan saling terhubung di internet. Nah, jadi IP versi 6 ini digunakan terkait permasalahan di jumlah IP versi 4 yang sudah habis dan kemudian adanya Internet of Things ya tadi. Jadi semuanya akan terhubung ke internet. Nah, ada beberapa teknik ya karena untuk migrasi dari IP versi 4 ke IP versi 6 ini tidak mudah. Ya karena ketika kita sudah membangun server yang begitu kompleks yang menggunakan IP versi 4, ketika harus semuanya dirubah ke IP versi 6, ini dapat menimbulkan hal-hal yang mungkin akan membuat jaringan itu malah justru mati. Contohnya jaringan-jaringan yang memang dia harus high availability. Jadi harus selalu tersedia, tidak boleh mati, ya. Itu untuk migrasinya ya sangat sulit. Nah, ada beberapa teknik yang digunakan untuk peralihan atau migrasi dari IP versi 4 ke IP versi 6. Yang pertama adalah dual stack ya. Ini ya, dual stack. Di mana dual stack ini IP versi 4 dan IP versi 6 itu dijalankan secara bersama. Ya. Dijalankan secara bersamaan. Nah, ketika nanti IP jadi IP versi 4-nya masih ada, kemudian ditambahkan dengan IP versi 6-nya. Nah, nanti ketika IP versi 6-nya sudah terkonfigurasi dengan baik, kemudian IP versi 4-nya ini akan di shutdown, akan dimatikan. Ya, jadi perlahan seperti itu. Nah, ini namanya dual stack, di mana IP versi 4 dan IP versi 6 ini berjalan bersama. Kemudian ada proses tunneling. Ya, tunneling ini
di mana jaringan-jaringan yang masih menggunakan IP versi 4, ini dia nanti akan dibuatkan jalur ketika akan berkomunikasi dengan jaringan-jaringan yang menggunakan IP versi 6. Jadi dibuatkan jalur khusus, ya, jalur khusus. Nah, IP tunnel ini nanti terhubung ke jaringan yang masih memiliki 2 stack tadi, masih mempunyai 2 IP, IP versi 4 dan IP versi 6. Ya, jadi ketika IP versi 4 ini akan terhubung ke IP versi 6, dia masih bisa. Karena apa? Dia nanti mempunyai jalur khusus yang akan dihubungkan ke IP versi 6-nya di jaringan yang masih menggunakan sistem dual stack. Ya, ini di dual stack ya. Karena dual stack itu intinya IP versi 4 dan IP versi 6 itu sudah berjalan. Ini ya di sistem dual stack ini. Walaupun di jaringan lokalnya mereka sudah menerapkan full IP versi 6. Ya. Jadi kalau tidak ada dual stack-nya ini ya nggak bisa, IP versi 4 nggak bisa berkomunikasi dengan IP versi 6. Kemudian yang selanjutnya adalah translation. Ya, translation ini mirip seperti NAT ya. Mirip seperti NAT. Jadi fungsinya bukan untuk seperti NAT yang ada di IP versi 4. Ya. Jadi ini fungsinya adalah digunakan untuk agar bisa berkomunikasi. Ya, memang prinsip kerjanya seperti NAT ya. Jadi nanti IP versi 6 itu IP versi 4 itu kalau mau komunikasi akan ditranslate ke IP versi 6, begitu juga IP versi 6 kalau mau berkomunikasi dengan IP versi 4 akan ditranslate ke IP versi 4. Jadi bukan kalau yang NAT yang ada di IP versi 6 itu merubah IP private ya ke IP public agar bisa koneksi ke internet. Itu NAT-nya IP versi 4. Tapi kalau NAT-nya IP versi 6 itu hanya merubah IP versi 6 ke IP versi 4 ataupun sebaliknya. Tujuannya hanya digunakan untuk komunikasi. Jadi bukan untuk merubah IP private ke public ya. Tapi prinsip kerjanya seperti itu. Nah, kemudian IP versi 6 itu formatnya menggunakan hexa. Ya, menggunakan hexadesimal. Makanya kemarin kan Anda mempelajari proses konversi ya, bilangan dari hexa ke biner, biner ke hexa, hexa ke desimal, desimal ke hexa ya. Nah, jadi IP versi 6 ini dia ada 32 heksadesimal ya, heksadesimal. Terdiri dari 16 bit biner ya. Jadi masing-masing ini ada 8 bit heksa. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 ya. 12 oktet. Kalau kita hektet ya di sini ya. Jadi ini ada 4 bit ya. 16 biner ya seperti ini ya. Jadi satu digit 4 digit heksa ini terdiri dari ini 16 ya. 16 bit. Makanya ada 128 bit. Ya, kalau di IP versi 4 itu kan hanya 32, di mana masing-masing terbagi menjadi 8 bit 8 bit. Ya, kalau ini masing-masing ini 8 hektet ya. Kalau di di IP versi 4 kan itu oktat ya. Kalau di sini hektet. Jadi ada 8 hektet. Masing-masing hektet itu ada 16 biner ya, 16 biner. Untuk alamat IP, alamatnya nilainya mulai dari 000 sampai FFF ya. Ingat ya, heksadesimal itu 0 sampai F. 0 sampai 15 ya. Nah, formatnya
ya, formatnya ini dibagi menjadi 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 hektar ya. 8 apa namanya? Bagian ya. 8 bagian. Jadi masing-masing bagian ini terdiri dari 4 digit. 4 digit heksadesimal. Ya. Jadi penulisannya seperti ini ya. 2001, 08B, 0011 dan sebagainya. Ya. Di mana ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 digit ya. Ini ada 12 digit heksadesimal. Ya, 12 digit heksadesimal. Ini bukan biner loh ya, ini heksadesimal. Jadi ada 32 digit heksadesimal. Ini 8, 16 ya. Nah, ini 8, kemudian 12, 16 ya kan. Kemudian 22, 26, 30 ya. 28 kemudian 32 ya. Nah, kemudian cara penulisannya ini ada aturan-aturannya. Yang pertama adalah omit leading zero, yaitu bisa menghapus nol yang ada di depan. Jadi nol yang ada di depan itu bisa dihapus. Ya. Bukan nol yang di belakang ya, nol di depan itu bisa dihapus. Contohnya seperti ini ya, 01AB itu bisa ditulis 1AB. Karena tidak akan merubah nilainya. Tidak akan merubah, nol di depan, walaupun Anda mempunyai nilai nolnya di depan itu ada 32 digit, kemudian 1, tetap saja nilainya sama dengan 1. Ya. Jadi 0 di depan itu bisa dihapus. Contohnya ini 01AB bisa ditulis 1AB, 09F0 ditulis 9F0, 0A00 bisa ditulis A00. Jadi kalau kita menuliskan 1AB berarti karena masing-masing ini tadi kan ada 4 digit ya, ada 4 digit ya, ini ada 4 digit semua. Berarti kalau tertulis 3 digit seperti ini berarti depannya itu ada nolnya. Ya. Jadi kalau harusnya 4 digit, itu kok tertulis hanya 3 digit, berarti ada 0 di depannya. Harusnya 4 digit, kok ini cuma ditulis 2 digit, berarti ada nolnya di depannya. Ya, jadi semuanya harus 4 digit. Ya, 4 digit semua. Ya. Nah ini, berarti 0 ini, 0 di depan bisa dihilangkan. Ya, contohnya seperti ini ya. Nah ini, misalkan seperti ini ya. 2001 ya, kemudian 0 dB 800001100000200. Ini bisa ditulis ini ya, nolnya dihilangkan ya, ini nolnya dihilangkan. Bukan dihilangkan semua ya, kalau dihilangkan semua enggak ada nilainya. Tapi kalau 0 seperti ini berarti ini ada 0 di depannya. Ya, kemudian sama ini. Ya. Jadi menghilangkan 0 yang ada di depan. Ya. Contohnya seperti ini. Ini aturan pertama, yaitu menghilangkan 0 yang ada di depan. Jadi 0 yang ada di depan bisa dihilangkan. Ya. Karena tidak akan merubah nilai. Kemudian rule yang kedua itu double kolon. Double kolon itu titik 2. Ya, titik 2. Titik 2 ada 2. Nah, fungsi titik 2 ini ya, ingat tadi ya, bahwa di IP versi 6 ini masing-masing ini ya, hektet ini, masing-masing hektet ini ada 8 digit, ada 4 digit heksa. Jadi kalau ditulis hanya 3 digit, ditulis hanya 1 digit, ya seperti ini, berarti di depannya masih ada 0. Ya, jadi harus 4 digit seperti ini. Ya, 4 digit seperti ini. Semuanya harus 4 digit dan terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hektet ya, apa namanya? Ya 8 grup lah ya, 8 grup, masing-masing grup ada 4 digit.
Ya, kalau yang di apa namanya di IP versi 4 itu kan oktat ya. Ingat ya, total digitnya ada 32 dibagi per 4 digit. Ya, jadi ada 8 kelompok ini. Nah, fungsinya double colon ini dia digunakan untuk mengeliminasi atau menghapus nol yang beruntun. Ya, contohnya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kenapa kok hanya 6? Karena di sini ada ini double kolonnya ini. Nah, ini kalau ditulis lengkapnya seperti ini ya. Ya. Ini kalau ditulis lengkapnya akan menjadi 2001 0 db8 ya. Titik ini kan double kolon ya. Berarti di sini ada 1 2 3 4. Kemudian 1 2 3 4 ya. Ini 1 2 1 2 3 4 5 6. Ya, berarti ada tambahan 2 digit lagi A B C D 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, jadi ada 2 nol beruntun yang nah ini bisa dihapus ya. Ini bisa dihapus ya, dijadikan ya, ini dijadikan bentar, ini dihapus, dirangkum ya, dirangkum menjadi tanda titik 2. Nah, jadi seperti ini. Nah. Jadi kalau ada nol yang beruntun ini bisa dihapus. Ini sebenarnya juga bisa ya. Ini juga bisa ini ya. Jadi ABCD double kolon 1 2 3 4. Ya, double kolon 1 2 3 4. Jadi nol yang berurutan seperti ini bisa dihapus. Jadi ketika ada kelompok atau grup yang nilainya nol semua, itu bisa diganti dengan double kolon atau titik 2. Ini juga sama. Ini harusnya juga bisa di apa namanya? Ya. Ini bisa diganti dengan titik 2. Nah. Jadi harusnya ini bisa 2001 ya. Titik DB8 karena 0 di depan itu kan bisa dihapus ya. Double kolon ABCD double kolon lagi 1 2 3 4. Nah, seperti ini. Ini harusnya jadinya bisa seperti ini. Yang nomor 1 ya. Ini harusnya bisa seperti ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait ini. Ya. Jadi kalau ada titik 2, ini berarti di depannya ini masih ada 2 kelompok yang disembunyikan, ya. Yang nilainya 0 semua. Ya, yang nilainya 0 semua. Jadi ketika Anda tuh 2 3 4, kok ini hanya ada 4 kelompok ya? Harusnya kan 8 kelompok. Ya, berarti ada 2 kelompok yang disembunyikan. Ya, ada 2 kelompok yang disembunyikan. Nah, kelompok yang disembunyikan itu di antara double kolon, ya. Jadi kelompok yang disembunyikan ini berada di antara double kolon ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau ditulis lengkap, ini lengkapnya seperti ini. Ini adalah penyingkatan, disingkat, ya, disingkat. Jadi kalau nilai kelompoknya atau hektetnya ini 0 semua, ya, ini 0 semua, itu bisa disingkat, dipersingkat dengan double kolon ini. Jadi ingat patokannya ada 8 kelompok. Ya, masing-masing kelompok ada 4 digit. Nah, misalkan ditulis hanya 1 2 3 4, kok hanya 4 kelompok ya?
Yang 2 kelompok kemana? Harusnya 8. Nah, Anda lihat aja di antara double kolon ini. Oh, di sini ada double kolon. Ya, berarti di sini nanti ada 2 kelompok. Ya, ada 2 kelompok. Ya, ada 2 kelompok yang nilainya 0 semua. Di sini juga kok ada double kolon. Oh, berarti di sini nanti ada kelompok yang nilainya 0 semua. Ya, nilainya 0 semua. Itu ya. Oke. Nah, ini ya. Ini tadi adalah menghapus 0 yang di depan juga semua segmen atau kelompok yang 0 semua. Jadi seperti ini. Ini kan 0 semua, ini bisa dihapus ya. 0. Jadi minimal adalah beruntutan seperti ini. Kalau hanya seperti ini nggak bisa dihapus ya. Nggak bisa dihapus. Tetap ya dihapus hanya ini. Hanya 0 di depannya. Jadi yang bisa dihapus semua ya, ini yang apa namanya? Kelompoknya berturut-turut 0. Minimal 2 kelompok. Ya, minimal 2 kelompok. Ya, 2 kelompok ini harus baru bisa dihilangkan semua. Tapi kalau hanya 1, nolnya 1 seperti ini nggak boleh dihilangkan. Ya, tapi hanya bisa dihilangkan 0 yang ada di depannya saja. Ya, diingat ya. Yang boleh dihilangkan itu apa namanya? 0 yang berurut. Ya. 0 yang tidak berurut tidak boleh. Ya. Nah, ini contoh yang pertama ya. Jadi ini tetap ditulis 0. Karena apa? Dia nggak ada urutan 0-nya. Ya, sedangkan ini ada ini kelompoknya berurutan 0 semua. Jadi bisa diganti. Kemudian yang ini, loh ini kenapa nggak dihapus? Nah, ini sebenarnya hanya bisa ya. Jadi titik 2 ya di depannya titik 2 AB titik 2 ini ya, bisa. Ya. Oke. Kenapa ini enggak? Nah, ini juga ada tambahan di sini. Yang yang dihilangkan itu adalah string yang paling panjang. Ya. Yang bisa diganti dengan double kolon jika ada 2 yang terurut seperti ini ya. Jika ada yang terurut, ini kan terurut, ini juga terurut. Ya, maka dicari mana stringnya yang terpanjang. Ini ada 3 kelompok. Ya, ini hanya 2 kelompok. Ya, berarti ini yang dihilangkan. Ya. Koreksi sedikit ya, double kolonnya hanya bisa 1 saja. Ya, tidak bisa 2. Ya. Jadi dicari mana yang stringnya terpanjang. Ya, stringnya yang terpanjang. Kalau di sini kan ini stringnya yang terpanjang yang ini. Ini 3 kelompok, ini hanya 2 kelompok. Berarti ini yang diganti dengan double kolon. Ya, ini juga contohnya seperti ini ya. Ya, bisa dinolkan ya. Ini juga sama ya, ini dinolkan. Nah, kalau seperti ini ya sama ya, ini tinggal. Jadi ini dinolkan semua. Jadi hanya jadi FE80 double kolon 1. Nah, kalau seperti ini dilihat, loh kok hanya 2? Harusnya kan 8 ya, 8 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 6 kelompok yang disembunyikan. Ya, 6 kelompok yang disembunyikan. Nah, kalau yang disembunyikan itu ada 6, berarti 6 kelompok tersebut dia mempunyai nilai digitnya adalah 0 semua. Ya. Nah, ini seperti ini sama juga ya. Depannya 0 semua, belakangnya 1 ya, hanya titik 2 1. Kalau 0 semua ya sudah, double kolon saja. Berarti semua nilainya 0 ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari teman-teman untuk menghapusan 0 yang ada di depan dan penggantian 0 dengan double kolon. Ya.
Jadi kalau ada dua yang terurut seperti ini dicari string yang terpanjang. Ini ada 12 string, ini hanya 8 string. Berarti 12 string ini yang dijadikan double colon. Oke. Kita lanjut ya. Nah, tipe dari alamat IP versi 6. Sama seperti alamat versi 4, ya, IP versi 6 juga mempunyai tipe-tipenya, yaitu ada unicast, ada multicast, dan ada anycast. Kalau di IP versi 6 kan, 4 kan broadcast ya. Unicast, multicast, dan broadcast. Kalau ini adalah anycast. Ya, perbedaannya yaitu unicast ya untuk satu ke satu, ya. Kemudian multicast itu ke beberapa, ya. Kemudian anycast ini apa ya? Ya ke semua sama mirip seperti broadcast ya. Cuman kalau broadcast itu kan tergantung domainnya, tergantung subnet masknya. Tapi kalau yang anycast ini dia bisa bisa nge-broadcast semuanya, ya, bisa meng-broadcast semuanya. Nah, IP versi 6 itu tidak ada broadcast ya, tidak ada broadcast. Tidak ada net mask, itu enggak ada. Ya. Karena apa? Semuanya adalah IP public di sini. Ingat, IP versi 6 itu semuanya IP public, jadi tidak ada IP private. Ya. Nah, kemudian prefix ya, sama seperti IP versi 4. Kalau IP versi 4, kalau /24 itu kan menandakan subnetnya. Ya, subnetnya 255.255.255.0 kalau ini ya. Kemarin di tabel subnetting sudah saya jelaskan ya, /24 berapa, /25 berapa, /26 berapa sampai /30 ya, /30. Maksimal /30, tidak bisa /32 ya. Nah, kalau yang ini ya, yang IP versi 6 ya, IP versi 6 ini dia digunakan untuk interface ID ya. Interface ID. Dia bukan subnet mask ya, bukan subnet mask tapi adalah jumlah yang digunakan untuk interface ID-nya. Ya. Nah, untuk IP versi 6 itu kan ada 128 ya, 128. 128 itu dibagi prefix dan interface ID. Sama seperti itu ya. Kalau di IP versi 4 ada host network ID dan host ID. Ya. Alamat jaringan dan alamat rumah. Ya. Kalau di IP versi 4. Ya ini hampir sama, pengertiannya hampir sama. 64 bit awal ini adalah alamat jaringannya. Ya, alamat jaringannya. Kalau yang belakangnya ini adalah hostnya, alamat hostnya. Ya, alamat hostnya. Jadi nanti misalkan contohnya ini ya, 2001 db8a double colon 64. Berarti ada 64 prefixnya atau alamat host network ID dan alamat 64 bit host ID-nya. Ya. Nah, kalau nanti 32 ya berarti di sini ada tambah 32 berarti 96 host ID, network ID, ada 32 interface ID. Sama seperti di alamat IP versi 6 ya. IP versi 6. Jadi semakin panjang bitnya alamat network ID, maka host ID-nya semakin sedikit. Ya, seperti itu. Nah, misalkan kalau ini 64 ya, 64 kan ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 dikali ini bagi ya, benar. 4 dikali 8. Ya, 4 dikali 8. 16 kali 16.
Kan masing-masing ada 16 digit biner. Ya, ini ada 16 digit biner. Berarti ada 64 bit, ada 64 bit. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi pembagian prefix ini digunakan untuk pembagian antara host ID interface. Kalau di sini interface ID dengan alamat jaringannya. Ya, alamat jaringan. Kalau /64 berarti nanti jumlah host ID-nya ada 64 bit. Dan untuk network ID-nya juga ada 64 bit. 2/64. Kemudian host ID-nya juga 2/64. Pembagiannya, prosesnya hampir sama dengan yang di IPv versi 4. Nah, kemudian yang pertama adalah tipe alamat IP versi 6 untuk yang unicast. Ya, unicast. Tadi ada unicast, multicast, dan anycast. Ya. Nah, untuk yang unicast ini ada dibagi menjadi beberapa beberapa bagian ya, yang termasuk alamat unicast ini. Yang pertama ada global unicast. Global unicast ini mirip dengan alamat IP public. Global unicast. Ya. Global unicast ini adalah alamat IP publiknya. Seperti yang ada di IP versi 4. Loh, katanya tadi nggak ada, yang ada hanya alamat publik dan alamat publik semua, Pak. Ya memang, ini alamat publiknya. Jadi ada beberapa bagian yang nanti digunakan untuk ini alamat publik, ini digunakan untuk koneksi ke semuanya. Ya. Kemudian ada link lokal. Nah, link lokal ya. Link lokal ini digunakan untuk komunikasi dalam satu jaringan. Ya, apa ya, mirip seperti bukan IP private sih ya. Jadi yang digunakan untuk komunikasi ini menggunakan global unicast. Kalau di luar jaringan ya, di luar jaringan, misalnya beda jaringan. Tapi kalau mau komunikasi dengan jaringan yang sama, yang di dalam satu jaringan, dia cukup menggunakan link lokalnya ini, bukan menggunakan IP yang global tadi. Global itu digunakan untuk komunikasi ketika berbeda jaringan. Sudah berbeda network, ya. Makanya dia tidak perlu NAT ya, karena dia sudah mempunyai alamat. Jadi satu device itu mempunyai alamat ini, global unicast, link lokal, loopback, ya dan sebagainya. Ini semuanya sudah ada jadi satu, ya jadi satu ini. Jadi sudah komplit. Cuman perannya berbeda-beda. Kalau global unicast dia digunakan untuk komunikasi ke luar, ya keluar jaringan. Tapi kalau hanya satu jaringan saja dia cukup menggunakan link lokal. Ya, cukup menggunakan yang link lokal saja. Ya. Kemudian ada alamat loopback. Loopback itu kalau di IP versi 4 127.001 itu ya. Itu alamat loopback. Ya, kemudian ada alamat yang tidak spesifik ya. Kemudian ada unique lokal. Ya, unique lokal ada embedded IP versi 4. Jadi yang ini ya yang digunakan biasanya cuma ini. Global unicast itu ya alamat IP-nya. Alamat IP-nya dia benar unik. Kalau link lokal dia adalah alamat IP yang sudah embedded atau bawaan yang hanya khusus digunakan untuk koneksi ke lokal saja, lokal jaringan. Kalau keluar jaringan menggunakan global unicast. Ya. Nah, kemudian ada unique link lokal ya. Unique link lokal ini digunakan untuk apa ya? Khusus ya. Kalau di alamat IP versi 4 itu special purpose ya, yang kelas E dan D dan E ya. Kelas D dan E yang digunakan untuk keperluan tertentu ya. Ya, jadi ini tidak digunakan. Jadi yang digunakan utama ini yang global unicast sama
link lokal. Global unicast itu ya alamat IP versi 6-nya itu, link lokalnya adalah yang digunakan untuk koneksi ke jaringan dalam. Kemudian ada ini ya global unicast tadi. Nah, ini alamat apa namanya? Alamat IP versi 6 yang sering kita lihat ya itu namanya IP alamat global unicast-nya ini. Ini ada global routing prefix, ada subnet ID, ada interface ID. Subnet itu jaringan ya, ID-nya jaringan. Ya, ini 001. Jadi ini dalam bentuknya bit ya. Yang pertama itu, ini yang baru digunakan yang ini ya. Jadi digit awal pertama ini yang baru digunakan di seluruh dunia. Jadi 3 digit awal ini yang digunakan di seluruh dunia. Jadi antara 2000 sampai 3FFF. Ini yang baru digunakan. Ya, belum nanti yang 300 apa namanya yang 4000 sampai berapa itu masih banyak sekali ya. Nah, kemudian alamat dengan /48 prefix tadi, ya prefix itu menggambarkan routing prefix-nya ya. Routing prefix-nya itu apa ya? Istilahnya alamat network-nya ya, alamat network-nya. Alamat network-nya. Kemudian interface ID ini 64 bit ya. Kemudian kalau yang berarti kan ini harusnya ada sisa 16. 16 itu adalah digunakan untuk subnet ID. Ya, subnet ID itu menandakan dia masuk ke jaringan mana. Ya. Jadi intinya ada apa namanya global routing prefix, ada interface ID tadi ya, yang prefix tadi jumlahnya hanya 64, tapi kalau cuma digunakan 48 berarti dia ada 16 bit yang digunakan untuk proses subnetting tadi. Ya, nanti kita akan coba masuk ke subnetting. Ya, subnetting IP versi 6. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada prefixnya atau alamat jaringannya kok tidak 64, berarti ada sebagian prefixnya yang digunakan untuk proses subnetting. Contohnya seperti ini ya. Ini alamat addressnya adalah /48. Ini 48. Kok cuma 48? Harusnya kan 64. Oh, berarti di sini yang 16 bit digunakan untuk subnetting. Ya, subnetting. Kemudian yang interface ID-nya adalah 64 bit, tetap 64 bit. Nah, ini ada global unicast address strukturnya, itu ada global routing prefix ya. Itu biasanya yang diberikan oleh ISP ya. Jadi range alamat IP-nya. Ya. /48 atau berapa ya itu. Ya, nanti akan kita bahas pada waktu nanti proses subnetting. Kemudian ada subnet ID ya. Subnet ID itu adalah jaringan di bawah alamat ini, prefix routing ini, global prefix routingnya. Kemudian ada interface ID, ya interface ID ya yang digunakan ini, digunakan untuk apa namanya identifikasi alamat dari perangkatnya. Kemudian link lokal, ya link lokal itu FE800. FE800 0000 ya /10 ya, /10. Berarti ada apa namanya 10 ya 10 berarti sisanya ada 50 sekitar 54 ya bawahnya. Ini sama seperti kalau 127001 itu ya. 127001. 12700 alamat link lokal itu kan 127 ya sampai berapa ya. Itu kan banyak sekali ya. Nah, contohnya seperti ini
ini kan satu jaringan ya. Satu jaringan ini ketika dia apa namanya? Mau komunikasi, dia hanya cukup menggunakan link lokalnya. Tidak perlu menggunakan IP address-nya ya. Alamat IP utamanya itu nggak perlu. Jadi ini link lokal hanya digunakan untuk koneksi sama jaringan ini saja. Ya. Nah, link lokal itu ada dua cara ya untuk memberikannya dengan cara default itu statik seperti yang kemarin ya. Kalau kita konfigurasi alamat IP versi 6 itu link lokal ya, link lokalnya berapa? Ketikkan ini atau menggunakan dynamic, istilahnya sama seperti di HCP itu ya. Di HCP, tapi rata-rata biasanya dia menggunakan yang manual ini, di set manual. Kemudian ada konfigurasi ya, konfigurasi global unique address. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi ini sudah berbeda alamatnya, berbeda subnet. Ya, ini subnetnya 1, 2, 3 walaupun depannya sama. Ya kayak kalau kita 192, 168, 10, 192, 168, 20 ya /24 seperti itu. Konsepnya hampir sama seperti itu ya. Nah, untuk konfigurasi IP versi 6 itu depannya sama seperti IP versi 4 cuma ditambahkan IP versi 6 address. Kemudian ditambahkan sekaligus ini prefixnya. Jadi tidak ada netmask. Ya. Sama juga no shutdown ya. Seperti itu ya. Jadi ya sama tinggal ditambahkan IP versi 6 saja. Di sini langsung ditulis komplit tanpa ada netmask. Karena IP versi 6 tidak ada netmask. Nah, ini di Windows sama seperti ini ya. Penulisannya menggunakan yang IP versi 6 ya. Biasanya sudah ada pilihan di Windows-nya itu. Ya. Ada dua cara ya menggunakan statik ya dan DHCP. DHCP-nya menggunakan yang DHCP versi 6 ya. Nah, ini kalau yang otomatis itu bisa menggunakan dua cara, yaitu menggunakan Slack Stateless Address Auto Configuration atau DHCP versi 6. Nah, ini mungkin bisa jadi apa namanya? Bisa jadi bahan skripsi ya, membandingkan kinerja dari Slack dan DHCP versi 6. Mana yang lebih cepat dalam memberikan respon untuk memberikan IP versi 6 secara otomatis di klien. Misalkan Anda menggunakan 10 klien misalkan. Nah, dicek, dites mana yang lebih cepat nih. Nah, itu kan bisa jadi bahan skripsi Anda. Ya, konfigurasi ya, membandingkan kinerja Slack dengan DHCP versi 6 ya, mana yang lebih cepat merespon memberikan IP address. Ya. Misalkan uji cobanya di 10 klien ya. Atau uji cobanya di 20 klien. Nah, ini bisa dilihat dari time-nya, waktunya. Waktu memberikannya. Misalkan di Slack itu 10 klien dia bisa memberikan ini request secara bersamaan ya, secara bersamaan dia memberikan waktu misalkan 2 detik misalkan. Dari hasil uji coba ternyata 2 detik. Tapi kalau yang menggunakan stateful DHCP dia membutuhkan waktu misalkan 2,5 detik. Oh, berarti Slack lebih cepat memberikan konfigurasi IP address IP versi 6 secara otomatis pada 10 klien. Nah, itu kan bisa. Nah, mungkin nanti dicoba lagi dengan 20 klien misalkan. Mana yang lebih cepat? Nah, itu kan nanti Anda mempunyai data Anda olah, ditarik kesimpulan ya. Ternyata Slack lebih bagus daripada DHCP. Nah, seperti itu ya konsepnya. Jadi kalau Anda pelajari ini bisa menjadi bahan penelitian Anda untuk skripsi. Ya. Perbandingan. Ya. Jangan skripsi kok hotspot, kemudian manajemen bandwidth. Itu udah ranahnya teman-teman D3 itu. Kalau Anda sekelas S1 bukan lagi arah ke
implementasi, konfigurasi itu enggak. Anda lebih ke analisis. Seperti ini boleh, ya. Membandingkan kinerja Slack dengan DHCP versi 6, mana yang lebih bagus, ya. Dalam memberikan IP versi 6 secara otomatis. Nah, ya. Silakan nanti kalau ada yang mau ngambil ini bisa ke saya untuk dosennya. Nah, kemudian link lokal, ya, konfigurasi link lokal, ya ini bisa ya. Link lokalnya mungkinnya 1, ini 2 dan sebagainya. Jadi link lokal bebas sesuai dengan ininya, apa namanya, IP-nya ini. Misalkan FE 80.21, ya ini untuk sini, berarti di sini nanti 20, ya di sini 10 dan sebagainya. Sama ya, tinggal ditambahkan ini link lokal, tambahkan link lokal untuk konfigurasi IP address-nya. Tapi alamat link lokal itu diingat ya, FE 800 double colon, tadi sudah di atas sudah itu, ya. Dan diakhiri dengan ini 1, ya. Karena kayak itu ya 127.001, 127.011, 127.021 sama sebenarnya, ya, link lokalnya. Oke. Ini praktek, jadi nanti silahkan ya Anda gunakan. Jadi untuk konfigurasinya sama ya. IP versi 6 masuk ke interface-nya dulu, IP versi 6 address, alamat global unicast-nya. Kalau link lokal ya tinggal alamat link lokalnya ditambahi link lokal. Kalau link lokal ini harusnya disetting sebelum IP versi 6-nya yang global unicast. Karena global unicast itu kan ada tambahan tadi ya, no shutdown tadi ya. Nah, ini no shutdown. Jadi ini dikonfigurasi dulu, baru kemudian link lokal. Jadi IP versi 6 harus ada link lokalnya. Kalau tidak, nanti nggak bisa koneksi ke lokal, jaringan lokal. Ya, ke jaringannya sendiri nggak bisa, ke jaringan lokalnya ini. Nah, lokal ke sini nggak bisa nanti. Ya. Oke. Kemudian ada dynamic addressing ya, dynamic addressing seperti tadi cara pengalamatan IP menggunakan dinamik, ya, istilahnya otomatis ya. Salah otomatis itu menggunakan ada DHCP yang Slack tadi dan DHCP versi 6. Jadi sama saja sih ya prosesnya ya. Ada DHCP servernya, yang jelas ada DHCP servernya. Kemudian ada apa namanya, router advertisement dan solicitation. Jadi sama ya seperti kalau di DHCP versi 4, jadi ada request, istilahnya ada apa ya, ada informasi server menyediakan alamat DHCP, ringnya dari sekian sampai sekian. Nah, kemudian ada klien yang meminta request, ya, kemudian dicek ada nggak sih IP-nya yang available, kalau ada tinggal diberikan. Seperti itu, prosesnya sama dengan itu. Nah, yang pertama adalah Slack ya, metode Slack. Slack ini digunakan tanpa harus ada DHCP server ya. Jadi langsung, jadi apa namanya, klien itu merequest langsung ke routernya. Router hanya memberikan informasi ini ada alamat IP versi 6 ya yang available. Ya. Nah, kemudian ini memberikan request, dicek, ya sudah dapat. Ini ya, prefixnya itu di sini. Ya. Kemudian ini interface ID-nya. Random sifatnya, sama seperti DHCP. Jadi sama, proses kerjanya sama dengan DHCP versi 4. Ya, atau kita sebut DHCP lah ya. Miripnya sama seperti itu. Jadi
memberikan kalau yang Slack itu tanpa ada servernya, jadi dari router langsung memberikan informasi bahwa di sini ada layanan IP versi 6. Ya, siapa yang mau, siapa yang butuh IP. Oh, ini request dan langsung diberikan dari routernya. Nah, kalau yang DHCP itu tidak. Ya, kalau yang DHCP itu apa namanya? Yang memberikan itu yang ini, DHCP-nya ini. Jadi router mengumumkan ada informasi bahwa di sini ada alamat IP 6 gratis. Ya. Kliennya merequest ke sini. Ada enggak? Benar enggak sih? Ya. Oh benar. Coba dicek routernya. Nah, dia menginformasikan ke router back. Ya, di sini kemudian dia memberikan IP. Ya. Ini dibalikkan ke servernya, servernya memberikan IP ke ini. Keuntungannya apa? Yang jelas kalau Slack ya mungkin lebih cepat karena apa? Dia requestnya langsung ke router, tidak bolak-balik seperti ini. Ya ini kan request ini informasi klien merequest ke DHCP server ke sini, ini ke sini, ya dari DHCP memberikan ke klien. Ya, jadi lebih cepat. Ya, stateless. Ya, ini Slack lebih cepat. Ya, karena dia langsung request ke router. Cuman kelemahannya kalau routernya ini, kalau misalkan banyak ya yang request, routernya ini nggak mampu menangani, akhirnya routernya ini menjadi berat nanti. Kinerja router akan bertambah berat. Karena apa? Dia melayani secara langsung. Akibatnya apa? Ya nanti bisa jadi jaringannya akan menjadi lambat. Ya, jaringannya akan menjadi lambat. Oleh karena itu, kalau kita membuat server yang tujuannya digunakan untuk DHCP, sebaiknya jangan langsung ke router. Jadi kita membuat server sendiri. Karena router ini kan tujuannya hanya digunakan untuk proses routing, ya, bukan untuk melayani yang lainnya. Walaupun ada router yang bisa digunakan untuk sekalian dengan DHCP. Tapi kalau jumlah kliennya sedikit sih nggak masalah. Tapi kalau kliennya banyak, selain melayani routing, dia melayani DHCP, maka kinerjanya akan turun. Ya, jadi ya mungkin akan lebih lambat, ya koneksinya lebih lambat. Ya karena apa? Routernya kinerjanya bertambah karena ada DHCP. Jadi sebaiknya ini lebih cepat memang, cuman kalau dalam jumlah yang besar atau jumlah yang banyak kliennya merequest langsung ke sini, kinerja router akan turun. Ya. Tapi kalau yang menggunakan DHCP server, waktunya mungkin akan bertambah, tetapi kinerja dari routernya ini tidak terbebani. Karena beban request IP ada di sini, ya, ada di servernya. Ada di servernya. Ya. Nah, ada stateless, ada stateful, ya. Stateless ada stateful. Ya. Kalau yang stateless tadi, ya, yang stateless tadi apa namanya? Stateless server ini dia hanya memberikan DNS-nya. Ya, hanya memberikan DNS. Jadi kan IP itu kan ada IP address, ada DNS-nya agar bisa nanti connect. Misalnya kalau untuk internetan ya itu wajib menggunakan DNS. Ya, tapi kalau yang stateless ini dia hanya mendistribusikan DNS ya, tapi tidak mendistribusikan alamat IP-nya. Itu namanya stateless. Jadi kan IP itu kan seperti ini ya tadi ya. Yang nah, ini di Windows. Nah, di sini kan ada DNS, ya. Di sini kan ada DNS. Nah, kalau yang stateless tadi, yang stateless DHCP versi 6, dia hanya membagikan DNS-nya ini saja. IP-nya tidak. Ya, IP-nya tidak. IP dan default gateway-nya ini tidak. Ya, jadi dia hanya sebagai DNS.
membagikan DNS-nya saja. Ya. Tapi kalau yang stateful itu semuanya dibagikan ya. Jadi DNS sekalian dengan IP-nya komplit, paket komplit ya. Paket komplit. Kalau untuk yang stateful ini. Ya. Dia tidak hanya tidak hanya DHCP tapi juga tidak hanya domain tapi juga langsung IP-nya. Ya. Jadi komplit, paket komplit. Kalau yang stateless tadi ini hanya DNS-nya saja. Ya percuma ya. Kalau cuma DNS-nya saja. Ya. Ya nanti IP-nya jadi istilahnya dibagi ya. Kalau yang ini tadi, yang Slack itu sudah komplit ya. Yang Slack ini komplit, DNS, IP, DNS-nya itu komplit semuanya dibagikan oleh router. Ya, tapi kalau ini dibagi, IP-nya router, DNS-nya server. Kalau yang stateful itu IP dan DHCP-nya, DNS-nya itu server semua. Ya. Nah, kemudian ada IUI 64 proses dan randomly generate. Ya. Ini dalam proses dalam proses untuk pengiriman atau pemberian IP ya, di yang dinamik ya, di yang dinamik. Ini proses IUI Organizationally Unique Identifier ya, ini standarnya dari IEEE. Ini model sih ya, model model pemberian IP dalam dinamik. Ya, jadi ada format khususnya. Ya, ada format FC9947. Ya, FC9947, kemudian device-nya berapa? Ini ada 1, 2, 3. Jadi 3 segmen pertama atau 3 grup pertama itu menggunakan standarnya OI, ya, Organizational Unique Identifier. Ya. Jadi sudah ada formatnya. Formatnya dari IEEE. Ya. Nah, ini ya, formatnya dari IEEE. Nah, kalau yang randomly ya itu bebas, nggak harus sesuai formatnya ini dulu. Kalau ini kan dimulai dari FC99 ya. FC9947 ya. FC9947 semuanya berawal dari FC9947. Ini berarti dia masuk ke EWI, ya, IEEE Unique Identifier. Ya. Ini. Kalau depannya seperti ini, oh berarti dia menggunakan standar formatnya EWI. Ya. Tapi kalau enggak, ya ini random, bebas. Ya, bebas. Terus bagus yang mana? Kalau dari segi strukturnya itu lebih bagus yang ini karena bisa terurut dengan baik. Ya, FC9947 berapa itu kan nanti dalam proses dokumentasinya lebih baik daripada yang random. Random kan acak semuanya. Ya, acak. Oke. Nah, kemudian juga ada dinamik link lokal. Ya, setelah tadi IP Global Unicast ada yang dinamik, jadi link lokalnya juga bisa dinamik, ya, otomatis pemberian otomatis. Ya, link lokalnya otomatis. Ya prosesnya sama sih ya seperti tadi ya. Prosesnya sama seperti tadi. Ya. Nah, default gateway ini nanti menggunakan link lokal, bukan menggunakan IP 6 address-nya. Diingat ya. Kalau default gateway di IP versi 6, versi 4 itu kan IP-nya. Ya, tapi kalau yang IP versi 6 default gateway-nya bukan menggunakan IP-nya, ya, tapi menggunakan link lokal. Ya. Menggunakan link lokal ini, default gateway-nya, link lokal.
Ini dinamik, ya dinamik link lokal. Untuk melihat IP masing-masing interface itu show IP versi 6 interface brief. Tapi kalau yang IP versi 4 kan show IP interface brief. Jadi kalau ingin melihat IP versi 6-nya ya tinggal ditambahin 6 aja. IP versi 6, IP versi 6 address, IP versi 6 interface brief dan sebagainya. Ini untuk memverifikasi. Ya, ini menggunakan untuk IP root ya, show IPv6 root. Kalau yang kemarin kan show IPv root ya, digunakan untuk melihat rutenya. Tapi prosesnya sama ya, prosesnya sama. Ya, kalau C itu connected di lokal, C itu connected di lokal jaringan. Ya, connected di lokal jaringan. Dalam satu jaringan. Biasanya ke switch ya. Yang connect ke switch. Kalau lokal itu adalah alamat dari interface-nya sendiri, interface router sendiri. Makanya kemarin di ujian itu kan ada soal mana interface yang dimiliki oleh router 1, kan seperti itu ya kemarin ya. Anda cari aja yang lokal, ya, yang lokal, bukan yang menggunakan via, ya. Via berapa, ya, yang istrinya yang directly connected, tapi yang lokal. Itu adalah IP dari interface itu sendiri. Ini kalau di sini ada R1 berarti ini adalah alamat interface dari R1. Ya. Interface dari R1. Kemudian ada ping. Nah, ini istilahnya kalau digunakan untuk ngecek ya. Ya yang paling gampang adalah ping ya. Ping alamat IP 6-nya berapa. Oke. Ini nanti di praktikum ya. Kemudian ada multicast ya. Multicast ini digunakan untuk komunikasi ke beberapa host ya. Alamat multicast-nya itu FF00 ya. Kalau yang link lokal tadi kan FE 08 ya. Kalau di sini adalah FF00. Ya. Nah, digunakan untuk komunikasi. FE mulai dia dari F. Nah, biasanya kalau ping FE 801 ini alamat lokal linknya, kemudian destination-nya adalah FF0211 ya. Itu nanti semua yang mempunyai ini ya, ini digunakan untuk istilahnya komunikasi ya, komunikasi ke beberapa link lokal sekaligus ya, yang masih di dalam satu jaringan. Nah, kemudian ada subnet. Nah, subnetting IP versi 6 ini berbeda ya. Berbeda sama sekali seperti IP versi 4. Ya. Sama seperti tadi. Kalau yang IP versi 4 itu kalau kita mau membuat jaringan baru ya. Kalau kita ingin membuat jaringan baru itu kan yang diambil adalah host ID-nya ya, interface ID-nya ya. Host ID-nya diambil digunakan untuk menjadi network ID. Ya, network ID. Tapi kalau yang ini ya, kalau untuk kita membuat subnetting itu yang diambil adalah global routing-nya, GRP-nya. Ya, yang depan ya, bukan yang belakang. Kalau yang belakang tetap ya, ini yang nanti akan diambil untuk alamat subnettingnya. Ya, subnettingnya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Ya, jadi yang diambil ya itu bukan
ininya interface ID-nya tetap 64 bit ya, tapi mengambilnya dari global routing prefix-nya ini. Global routing prefix-nya itu kan kalau satu itu kan /64 ya. /64. Ya, prefix-nya 64. Ya, prefix-nya 64. Tapi kalau mau dijadikan jaringan yang baru berarti dia ngambil dari ini global uniques ya. Global uniques address-nya ini. Diambil berapa ya, 16 bit atau berapa itu. Berarti nanti misalkan kalau diambil 16 bit ya berarti 64 dikurangi 16 itu kan 48. Ya berarti dia nanti prefix-nya menjadi /48. Ya seperti itu. Ya ini contohnya ya. Contohnya yang 48. Kalau yang ini apa ya? Penjelasannya agak kurang, nanti akan saya tambah sedikit ya. Saya ambil referensi lainnya, ya, karena ini kurang lengkap. Oke, sebenarnya bisa menggunakan ini ya. Ini contohnya, ini menggunakan apa namanya? IP kalkulator untuk versi alamat IP versi 6. Nah, nah ini ya. Oh ini kalau ini tadi nah ini. Nah ini ya, ini digunakan untuk alamat IP versi 6 ya. Untuk kalkulator ya, untuk kalkulator. Kalau yang kemarin Anda juga bisa menggunakan VLSM ya, kalkulator itu Anda bisa menggunakan VLSM kalkulator. Nah ini. Kalau kemarin yang saya contohkan kan kita ngitung ya manual menggunakan tabel kemarin. Ya kalau ini tinggal dimasukkan saja alamat IP-nya berapa, ada berapa jaringan dan berapa hostnya, tinggal di submit. Nanti akan keluar. Oh host yang terbanyak nanti akan dihitung. Ini sama dengan yang ini. Nah, saya referensinya menggunakan ini ya. Menggunakan IP versi 6 ini untuk subnettingnya. Ya. Nah, ini referensi ya, referensinya. Jadi ini kolom apa ya istilahnya kolom panduan ya, kolom panduan. Tadi itu kan ada apa namanya? Ada 128 digit ya. 128 digit. Ya. Bukan 108. Ada 32 8 kali berapa tadi ya? Yang oktetnya tadi. Yang IP versi 6 tadi. Nah ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, masing-masing ada 8 hektet. Ya, hektet. Ada 8 hektet, ada 4. Satu ini. Ya. Dia ada 32 digit heksa. Ya, ada 32 digit heksa. Nah, ini apa ya? Semacam proses ya, proses yang digunakan untuk ini panduan untuk jumlah subnetting. Ya. Contohnya ini ya, ini ada kolom nomor hex. Nomor hex itu urutannya, urutan apa namanya, urutan heksadesimalnya. 1, 2, 3, 4 itu kan ada di apa namanya digit apa namanya ada di hektet pertama.
5678 itu hektar kedua atau grup kedua 9, 10, 11, 12 itu ada di ini ya. Kemudian di sini ada sampai 16 ya, 16 kali 4 ya itu kan 64. Kalau ada /64 itu berarti itu diambil 16 digit awal aja. Ya, diambil 16 digit heksanya. Nah, kemudian notasi ini alamat IP-nya, kemudian jumlah bitnya ya. Jumlah bit itu kan masing-masing bit di sini. Ini kan ada 4 ya. Jadi kalau alamat IP-nya di sini ada nilainya, itu dia jumlahnya 4 bit. Kalau di sini juga ada nilainya, berarti ada 8 bit. Jadi ini menandakan kalau ini di sini ini nilainya ada 4 ya, ini ada 4. Jadi ini dua heksa ya, 2 heksa itu nilainya 4 bit ya. Nah, kan pembagiannya ini ya, masing-masing bit ini kan ada 4 digit biner ya, masing-masing digit ini biner ya, ada binernya. Jadi kalau di sini ada nilainya, berarti di sini 4 digit, ya ini ada 8 digit. Kalau semuanya ada nilainya, berarti ada 16 bit, ya ada 16 bit biner, ya ada 16 bit biner. Nah misalkan contohnya ini ya, alamatnya ini /64, ya berarti di sini nanti dia nilai tertingginya adalah 64 bit. Ya, 64 bit. Jadi /64 itu adalah 64 bit. Ini bitnya, jumlah bitnya. Ya, kalau semua komplit terisi berarti dia 64 bit. Ya. Nah, cara apa namanya? Cara subnettingnya, ya misalkan di sini ya. Kita ngambil di sini, ini contoh ya 32. Jadi kalau awalnya seperti ini ya, awalnya seperti ini ya. Kalau /32 itu nanti kalau diturunkan itu akan dibagi 2 rata. Tapi kalau diturunkan lagi ini akan menjadi dibagi 4 ya. Jadi masing-masing kalau diturunkan prefixnya dia akan dibagi menjadi 2. Ya. Semakin banyak diturunkan maka di sini akan menjadi. Jadi kalau misalkan /32 ke /33 berarti nanti ada 2 jaringan baru. Ya, kalau jaringan awalnya /32 itu 1 jaringan, kalau di /33 dia akan menjadi 2 jaringan baru. Kalau di /34 dia akan menjadi 4 ya. Berarti 2, 4, 6, 8 ya, 2 pangkat n intinya ya, 2 pangkat n. Ya. 2 pangkat n. Ini memang agak tricky ya, istilahnya apa ya? Agak rumit ya. Nah, kemarin kan kita juga digunakan untuk mengetahui jumlah subnet ya. Jumlah subnet itu jumlah jaringan yang apa namanya akan terbentuk. Yaitu rumusnya menggunakan 2 pangkat n, subnetnya dibagi network. Ya. Ini contohnya kan dari /32 itu akan dijadikan /34. Berarti 2 pangkat 34 dikurangi 32. Jadi slash akhir dikurangi slash awal, ya. 2 pangkat slash akhir dikurangi slash awal. Jadi 2 pangkat 2. Jadi 4 jaringan. Ini ya contohnya 1, 2, 3, 4. Ya, tidak menutup kemungkinan slash yang lainnya. Ya, ini hanya contoh saja. Kemudian jumlah hostnya itu kan jumlah bitnya itu kan 2 pangkat 128 ya. Karena bitnya ada 128. Untuk jumlah hostnya masing-masing subnet itu 2 pangkat 28 dikurangi subnet. Ya. Contohnya ini ya 2 pangkat 128. Ini karena mau dirubah ke subnet 34 berarti 128 dikurangi 34 berarti 2 pangkat 94. Seperti itu ya. Nah,
Yang agak sedikit rumit ini adalah untuk menghitung alamat subnetnya, yang apa namanya, alamat jaringan netnya itu ya, yang kemarin kelipatan berapa. Nah, kelipatan berapanya itu ya, kelipatan berapa. Kalau kemarin kan tinggal dilihat dari host totalnya saja. Misalkan host totalnya ada 32, berarti nanti jaringannya itu akan kelipatan 32. Berarti 0, 32, 64, ya, kemudian 96, ya, kemudian 128 dan sebagainya. Nah, kalau ini agak apa ya? Agak sedikit rumit untuk jumlah hostnya tadi. Jumlah jaringannya. Jadi kelipatan jaringannya kelipatan berapa? Nah, ini agak sedikit tricky ya. Nah, yang perlu kita ketahui di sini, nanti kita harus mengetahui nomor kolom hex-nya. Nomornya ini ya. Nomor kolomnya. Nomor kolom ini. Ini kan /64 ya, /64 itu untuk jaringan ya, global prefix-nya. Nah, misalkan di sini ya, misalkan di sini kita mau merubah ke 34 ya, ke 34. Berarti kan ini ada 4, 8, 34 itu kan ada di kolom 9. Ya. 34 itu kan ada di kolom 9. Karena apa? Dari 31 sampai 36 itu ada di sini. Ya. Kalau ini kan ada 1 sampai 4 ya. Ini panduannya ini ya, bit ini. Bit ini, ya. 1 2 3 4 itu kan ada di sini bitnya. Kemudian 5 6 7 8 ada di sini, ya. Jadi kolom itu ininya ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Ini per ininya apa namanya? Apa istilahnya itu hektetnya tadi. Ya. Nah, ini ada di kolom ke istilahnya apa ya? Digit keberapa? Nah, ini digit keberapa? Kolom ini adalah digit keberapa? Nah, sedangkan di sini 34 ya, 34 ini berarti kan dia bit ke 34. Ya, bit ke 34 ini kan kalau kita itu kan panjang banget ya. Karena di sini tadi masing-masing ini kan ada bitnya sendiri-sendiri. Ya. Berarti ini kan ada bit 1 2, berarti di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ya. Ini ada 16 bit. Ya. Sehingga ini kelipatannya 4 8 12 ya, ini kelipatan 4 bit, ini representasi dari ini 4 4 4 ini ya. Bit 1 sampai 4 itu ada di nomor 1 atau istilahnya urutan ke-1 ini, urutan digit heksanya. Nah, setelah menggunakan kolom ini ternyata 34 itu ada di kolom ke-9, tapi urutannya kan ini kan dari 33, 34, 35, 36 ya. Jadi 34 itu ada di kolom 9, dia nomor 2. Di kolom 9 dia nomor 2. Ya. Kolom nomor 2. Ini ya. Nah, oleh karena itu nanti untuk kelipatannya, ya, kelipatannya dia menjadi kelipatan yang ini. Ini adalah kelipatan networknya. Jadi 8, 4, 1, 4, 2, 1. Ya, ini dia nomor 2, ini kelipatan networknya 8, 4, 2, 1. Ya, jadi 34 itu nanti ada 4 networknya. Ada 4 network. Jumlah subnetnya. Atau Anda bisa menggunakan ini ya, jumlah subnetnya ini 34 dikurangi 32 tadi. Jadi dari /32 ke 34 itu kan 32 pangkat 32 34 ke dikurangi 32 hasilnya adalah 4. Ya. Kelipatannya Z itu adalah kelipatannya. Kelipatan itu kita nyari yang di sini. Ya.
Karena 34 itu ada di kolom 9, dia urutan kedua. Ya, kolom 9 itu digit heksanya ke 9. Ya, jadi sini digit heksanya ke 9, 1, 2, 3, apa namanya, digitnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada di sini. Nah, masing-masing ini kan mempunyai 4 bit. Ya, masing-masing ini kan mempunyai 4 bit. Contohnya seperti ini ya. Ini masing-masing ini, masing-masing digit desimal, digit heksa, ya masing-masing digit heksa itu kan ini sama ini ya. Jadi ini tuh apa namanya, dikonversikan ke sini, masing-masing ini. Nah, masing-masing ini. Nah, di sini. Nah, jadi masing-masing mempunyai ini, ya, mempunyai digitnya ini. Jadi kalau di sini, ya ini berarti di sini ada digitnya 11 ya. Nilainya dari 0 sampai 11. Ini saya sebut X aja ya. X itu bisa 0, bisa 1. Ya, ini sama. Nah, tadi 34 tadi, ini kan dia kan apa namanya? 9 kali 4 ya. Karena ini kolom ke-9 kali ke-4. Berarti kan 36. Jadi ini ada 33, 34, 35, 36. Ya, 34 itu ada di nomor 2. Nomor 2 itu nilainya ini. 2 pangkat 2 ini. 2 pangkat 2 ini dari kanan ya, bacanya dari kanan. 2 pangkat 0, 2 pangkat 2, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Ya. Ini hasilnya dari 2 pangkat n. Ya, ini 2 pangkat n. Jadi ini kelipatannya adalah 2 pangkat ini, karena posisinya 34 ada di sini, jadi 2 pangkat 2 ada 4. Jadi kelipatan 4 ya. Ada kelipatannya, berarti kelipatan 4. Jadi seperti ini ya. 4, 8, ya, C, ya. Seperti itu. Nah, ini istilahnya yang dikelipatan ya, yang dilipatkan nilainya itu ada di kolom ke 9 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi yang nilainya berubah itu hanya yang di kolom 9 ini. Ya. Kelipatannya kelipatan 4. Ya. Kelipatannya kelipatan 4. Apakah ada yang berubah nilainya lagi? Nah, ini yang berubah ini bisa ini sama ya. Ini dia hanya berubahnya satu-satu ya. Karena dia masih ada di kolom keempat, tapi dia di baris akhir. Slash 36 ini ya. Slash 36 ini kan dia paling akhir. Nilainya adalah 2 pangkat 0. Nilainya 1. Berarti di sini dia kelipatannya hanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya. Sampai nilai terakhir adalah F ya. Diingat, nilai terakhir adalah F. Nah, kemudian misalkan contohnya ini ya. Contohnya ini. Contoh keempat ini ya. Contoh keempat. Nah, saya share screen saja. Nah, ini ya. Nah, 0 ini 201 dB8 itu kan sama dengan 201 0 dB8 ya. Kemudian ada E00:/36. Akan dirubah ke 41. Jumlah subnetnya ya 41 dikurangi 36, berarti ada 2 pangkat 5, 32 subnet atau 32 jaringan baru ya. 20 jaringan yang baru.
ya. Atau Z-nya, Z tadi. Z itu adalah jumlah subnet ya. Ini ya, 4 ya. Ini Y. Ini sama dengan Y-nya, 2 pangkat 5. Jumlah hostnya itu adalah 128 dikurangi 41. 128 total dikurangi 41. Jadi 2 pangkat 87. Nah, kita lihat ya. 41 kalau dari tabel yang ini 41 itu kan terletak di kolom 11, kolom 11. Ini ya. Saya coret-coret saja. Ya. Kolom 11 itu kan ini kan 36 ya, 36, 37, 38, 39, 40 itu kan ada di kolom sini. Kemudian 41, 42, 43, 44 ada di kolom 11 ini. Ini kan ada sebentar. Ini berarti ada 41 ya, 42, 43 dan 44. Digitnya ini dia. Nah, 41 itu kan ada di kolom ke-11, dia urutan nomor 1. Ya, dia di urutan nomor 1. Ya. Seperti ini ya. Berarti dia nanti kelipatannya adalah kelipatan 8. Nilainya 8, 2 pangkat N, 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 itu adalah 8. Jadi nanti yang dirubah adalah digit heksa ke-8, kelipatannya adalah 8. Ya, digit heksa ke-8 ke-11 itu ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya, 1 2 3 4 5. Nah, ini ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, berarti nanti yang dirubah itu adalah digit yang ke-11 ini. Ya, digit yang ke-11-nya berubahnya tiap apa? Ya, 8 karena di sini tadi 41 itu kan urutan pertama dari kolom ini ya. 8. Berarti berubahnya adalah 8, kelipatan 8. Jadi 2 ini ya, E000/41, E080 41 ya. Kemudian 8 lagi, itu kan 16, enggak bisa. Kan maksimal 15 ya. Berarti kembali ke ini yang berubah ininya. 100, 18 dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi contohnya sama seperti ini ya, kita menggunakan ini subnetting kalkulator ya. Subnetting kalkulator, kita gunakan subnetting kalkulator. Ya. Ini prefix length-nya adalah 36 ini ya, 36. Calculate. Oke. Nah, ini ya. Nanti akan ada levelnya. Nah, ini adalah hasil dari subnetting-nya. Ini. Nah, kalau kita mau rubah ke /37, dia akan menjadi 2 network. /38 itu akan menjadi 4 network. /39 menjadi 8, /40 menjadi 16. Nah, /41, ya ini kan tadi ada ini ya. /41 itu ada 32 network baru. Ya kan, sama ini ya. Hitungannya sama. Oke. Nah, oke. Ada yang presensi manual? Saya cek. Enggak ada ya. Oke. Berarti enggak apa-apa. Nah, 41 ya, 41. Oke, kita tinggal cek aja. Oh, kita rubah ke 41 berarti kita klik aja di sini. Klik. Nah, 41 ya. Ini ya, akan dirubah ke 41. IP-nya berapa saja? Kita klik aja di sini. Klik.
Nah, ini IP-nya. Tinggal show aja 30. Kan ada 32 ya totalnya. Nah, ini 8E ya, yang berubah adalah yang di digit 11. Digit ke-11 semua akan berubah. Ya. Ya, yang depannya yang mengikuti. Kalau nilainya sudah tercukupi ya mengikuti. Sampai nanti F ya, F8. Setelah F ya sudah nggak ada ya. Begitu ya, sebenarnya seperti itu ya. Oke. Itu untuk apa namanya? Subnettingnya ya. Jadi kalau di sini agaknya kurang-kurang komplit. Ya. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini ya. Terima kasih, mungkin bisa saya akhiri. Jangan lupa untuk apa namanya, untuk pertemuan blendednya tidak usah ya, tidak usah di apa namanya, diadakan saja, ya, karena agak ribet dan waktunya juga hanya 80 menit, ya, sedikit sekali. Jadi nanti teman-teman nggak perlu mendaftar untuk blendednya, nanti kita online aja. Begitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jangan lupa dikerjakan exam chapternya, ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.